Di atas peta dunia, Afrika sering terlihat seperti benua yang tertinggal. Tapi di bawah tanahnya, tersembunyi kekayaan yang membuat para raksasa global tak bisa tidur nyenyak. Emas, minyak, uranium, litium, hingga kobalt yang menggerakkan industri masa depan. Selama puluhan tahun, Afrika dijaga agar tetap miskin. Bukan karena tidak mampu, tapi karena selalu ada sistem yang memastikan ia tidak pernah bangkit. Dan setiap kali muncul seorang pemimpin yang mencoba membebaskan bangsanya, yang terjadi selalu sama, mereka jatuh dan lenyap. Bukan karena rakyat menolak, tapi karena ada negara yang tak menginginkannya. Jika kekayaan alam adalah ukuran kemakmuran, maka Afrika seharusnya menjadi benua paling kaya di dunia. Dari emas dan berlian di Afrika Selatan, minyak di Nigeria dan Libya, hingga kobalt, tembaga, dan litium di Kongo, semuanya adalah komoditas vital dunia modern. Namun kenyataannya, Afrika tetap menjadi benua termiskin. Sistem pendidikan terbelakang, layanan kesehatan rapuh, dan utang luar negeri menumpuk tanpa henti. Negara-negara di sana tidak kekurangan sumber daya, yang kurang hanyalah kebebasan untuk mengelolanya sendiri. Setiap kali muncul pemimpin yang ingin keluar dari sistem utang IMF, yang ingin menciptakan mata uang regional, atau membangun kemandirian ekonomi, yang ada justru tekanan mulai datang. Dalam bentuk sanksi, kampanye media, krisis politik, atau bahkan intervensi bersenjata. Afrika tidak dibiarkan bangkit. Karena jika suatu hari benua ini berdiri mandiri, tidak lagi bergantung pada dolar, dan memanfaatkan sumber dayanya sendiri, maka struktur kekuasaan global bisa runtuh. Dan itulah kenapa, lebih dari sekadar kekayaan alam, Afrika menyimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi sistem dunia. Muammar Gaddafi bukan sekadar pemimpin Libya. Ia adalah simbol perlawanan terhadap tatanan dunia yang dibangun oleh Barat. Sejak mengambil alih kekuasaan tahun 1969, Gaddafi langsung memutus ketergantungan negaranya pada sistem kolonial. Ia menasionalisasi minyak, mengusir pangkalan militer asing, dan mulai membangun Libya sebagai negara yang mandiri. Namun ambisi Gaddafi jauh melampaui Libya. Ia bermimpi membentuk Persatuan Afrika, satu benua, satu tentara, satu kebijakan luar negeri, dan satu mata uang, yaitu dinar emas. Mata uang berbasis logam mulia yang tidak bisa dimanipulasi oleh pasar, atau dicetak semaunya seperti dolar. Dengan dukungan dari negara-negara Afrika lainnya, Gaddafi mulai menyusun rencana untuk membentuk Bank Sentral Afrika. Tujuannya sederhana, tapi revolusioner, mengakhiri dominasi dolar Amerika atas perdagangan Afrika, dan membuat benua itu berdiri di atas kekuatannya sendiri. Bagi rakyat Afrika, ini adalah harapan. Tapi bagi kekuatan global, ini adalah ancaman. Karena jika proyek ini berhasil, maka bukan hanya sistem ekonomi dunia yang akan goyah, tapi juga pengaruh politik dan militer negara-negara besar di kawasan itu. Dan seperti yang sering terjadi dalam sejarah, ketika seorang tokoh mengusik keseimbangan kekuasaan global, biasanya akhir ceritanya sudah ditulis jauh sebelum dia jatuh. Tahun 1983, seorang kapten muda bernama Thomas Sankara naik ke tampuk kekuasaan di Burkina Faso, salah satu negara termiskin di dunia saat itu. Tapi sejak hari pertama, ia langsung mengguncang sistem. Ia potong gaji pejabat, larang penggunaan mobil mewah, dan mengganti nama negaranya dari Upper Volta, warisan kolonial Prancis, menjadi Burkina Faso, yang berarti negeri orang jujur. Sankara menolak bantuan luar negeri yang mengikat, menasionalisasi tanah, dan meluncurkan program swasembada pangan. Dalam waktu singkat, angka buta huruf turun drastis, akses kesehatan meningkat, dan rakyat kecil mulai merasakan perubahan nyata. Namun keberanian terbesarnya adalah saat ia menantang IMF dan Bank Dunia secara terbuka. Ia menyebut utang luar negeri sebagai perbudakan modern, dan mengajak negara-negara Afrika untuk bersama-sama menolaknya. Kalau kita semua menolak bayar, mereka tidak bisa menghukum kita semua, katanya dalam pidato di depan dunia. Tapi dunia tidak suka pemimpin yang terlalu independen, apalagi jika ia tidak bisa dibeli.
Tahun 1987, hanya 4 tahun sejak revolusinya dimulai, Sankara dibunuh dalam kudeta militer. Yang menggantikannya adalah Blaise Compaoré, sahabat dekatnya sendiri, yang langsung membalikan semua kebijakan pro-rakyat dan kembali tunduk pada sistem internasional. Sankara mati muda. Tapi kematiannya adalah bukti bahwa di Afrika, kejujuran dan keberanian bisa menjadi alasan untuk dihabisi. Tahun 1960, Kongo akhirnya merdeka dari penjajahan Belgia. Di tengah euforia kemerdekaan, muncul sosok muda penuh semangat bernama Patrice Lumumba. Ia terpilih menjadi Perdana Menteri pertama Kongo, pemimpin visioner yang tak ingin negaranya jadi boneka baru pasca kolonial. Lumumba ingin satu hal, yaitu kedaulatan sejati. Ia menolak intervensi asing, ingin nasionalisasi tambang, dan menuntut agar kekayaan alam Kongo dikelola untuk rakyat, bukan untuk kepentingan perusahaan tambang Belgia atau Amerika. Tapi dunia barat tak tinggal diam. Tak butuh waktu lama sebelum operasi diam-diam dimulai. Amerika melalui CIA menyebutnya berbahaya dan pro-komunis. Belgia menyusun konspirasi di balik layar. Dalam waktu singkat, pemerintahan Lumumba diguncang, pasukan internasional dikerahkan, dan ia dikudeta dengan dalih menjaga stabilitas. Lumumba ditangkap, disiksa, dan dikirim ke provinsi yang dikuasai lawan politiknya. Di sana, ia dibunuh secara brutal. Jenazahnya dihancurkan dengan asam, agar tak meninggalkan jejak. Bertahun-tahun dunia bungkam. Sampai akhirnya terungkap bahwa kematiannya adalah hasil operasi rahasia gabungan antara Belgia, CIA, dan elit lokal. Seorang pemimpin terpilih, dibunuh bukan karena gagal, tapi karena terlalu berani memimpin negaranya keluar dari kendali asing. Dan hingga kini, Patrice Lumumba tetap menjadi simbol pahit bahwa kemerdekaan politik tak selalu berarti kemerdekaan ekonomi, apalagi jika kamu menolak bermain sesuai aturan yang ditentukan penguasa global. John Pombe Magufuli, Presiden Tanzania, dikenal dunia bukan karena skandal atau perang, tapi karena keberaniannya berkata, "Tidak," di saat semua negara justru tunduk. Ketika pandemi COVID-19 mengguncang dunia tahun 2020, Magufuli menjadi satu dari sedikit pemimpin yang menolak mengikuti arus global secara membabi buta. Ia mempertanyakan data kematian, menolak lockdown ekstrim, dan bahkan mengkritik keras kebijakan vaksin global. Dalam salah satu pidatonya, ia mengklaim bahwa alat tes COVID di negaranya mendeteksi hasil positif pada buah pepaya dan kambing. Ia mengirim pesan terang, "Kita harus berpikir sendiri." Langkahnya dianggap aneh oleh dunia barat. Tapi di dalam negeri, banyak yang memujinya karena tetap menjaga roda ekonomi berjalan. Ia juga dikenal bersih dari korupsi, tegas terhadap pejabat malas, dan fokus pada pembangunan infrastruktur tanpa banyak utang luar negeri. Namun semua itu tak berlangsung lama. Maret 2021, Magufuli menghilang dari publik. Pemerintah menyebut ia sedang sakit. Tak lama kemudian, diumumkan bahwa ia meninggal dunia karena komplikasi jantung. Tanpa penjelasan rinci, tanpa investigasi terbuka, teori konspirasi langsung menyebar. Banyak yang percaya bahwa Magufuli tidak mati karena sakit, tapi karena sikap keras kepala yang mengganggu kepentingan global. Dan entah kebetulan atau tidak, beberapa bulan setelah kematiannya, Tanzania langsung mulai menerima bantuan vaksin internasional dan membuka diri kembali terhadap agenda global yang dulu ia tolak. Gaddafi, Sankara, Lumumba. Mereka berasal dari tempat yang berbeda, zaman yang berbeda, latar yang berbeda. Tapi semua berakhir dengan cara yang mirip, yaitu dibungkam. Dan semakin dalam kita telusuri, satu pola selalu muncul ke permukaan. Mereka bukan diktator haus kuasa. Mereka justru tokoh dengan visi besar, kemandirian ekonomi, kemerdekaan sejati, dan pembebasan dari sistem global yang menekan negara-negara kecil. Mereka semua menolak utang luar negeri yang mengikat. Mereka ingin mengatur sumber daya sendiri. Mereka menolak intervensi asing, baik dalam bentuk militer, ekonomi,
maupun ideologi. Tapi hasil akhirnya selalu sama. Ide mereka terkubur, dan negara mereka kembali diarahkan ke jalur yang dianggap benar oleh kepentingan besar.